Cek cek suaraku masuk nggak teman-teman? Halo, tes.
Oke, cek cek. Oh, masuk nggak ya teman-teman? Nah, eh, ya kayak lebih proper sapi ya. Oke, oke deh. Sip. Kalau misalnya kayak gitu, ya, em, oke, suaraku jelas ya, teman-teman ya. Ada mendem gitu nggak? Di kalian kenceng apa? Maksudnya kayak normal apa pelan? Aman ya suaranya ya? Nggak kecil kan ya? Oke. Oke deh, sip. Kalau kayak gitu, nah ini kita minggu lalu nggak ketemu ya teman-teman ya, karena lagi musim penyakit, jadi minggu lalu izin karena nggak apa namanya nggak fit ya. Nah kan gimana sehat nggak? Nah, coba ketik satu yang sehat. Nah ketik dua yang kemarin sakit juga. Ya scan absen ya teman-teman ya. Oke satu. Oke satu. Oke oke ya. Oke ya, ini apa namanya pada sehat, jadi ya bagus gitu ya. Oh ya, ya ini kan kita udah mau bulan Desember ya teman-teman ya, dimana sesuai yang aku share juga ke kalian itu bisa dibaca ya infonya ya, info tentang UTBK dan juga eh, info tentang UTBK dan juga SNBP ya. Nah, jadi materinya sama kayak tahun lalu, nggak ada perubahan ya teman-teman ya. Nggak ada perubahan, paling di literasi bahasa Indonesia yang ada perubahannya itu ada ada jadi 30 soal ya. Jadi nanti nih mulai ketika selesai udah mulai Desember itu nanti bakal ada ini juga yang bahasa Inggris. Nah, mungkin aku mau survei dulu ya di sini ya. Kalian ada yang masih terkendala kah di bahasa Inggrisnya? Kalau misalnya malu bisa lewat chat aja ya. Kayak, oh ya, ya. Nah itu masih terkendala ya segala macam ya. Jadi nanti ketika bulan Januari itu bakal ada program Back to Basic juga gitu ya untuk yang bahasa Inggris terutama gitu ya. Back to Basic untuk yang bahasa Inggris. Jadinya buat kalian yang mau ngelancarin bahasa Inggris juga terutama dalam baca ya, baca dan juga text by text gitu ya. Itu kan bakal lebih harus terbiasa lah dengan bahasa Inggris. Jadi nanti kita bakal udah mulai lebih intensif lagi belajarnya karena UTBK jadi bulan April ya teman-teman ya. Itu kan cepet banget ya maju daripada tahun lalu. Nah nanti kita di Hamin sebulan UTBK itu sesinya bakal kita tambahin sampai ya pokoknya up to 2 sesi per minggu lah gitu ya. Dan kalian yang udah berlangganan full 1 tahun itu langsung dapat aksesnya gitu ya ke semua program-program yang aku sebutin tadi gitu. Oke deh, ya, ya intinya dari aku dari si Makare itu nargetin karena semua adalah anak bimbingan aku ya kan ya. Dan kalau misalnya ada yang mau tanya juga langsung tanya aja ke aku. eh Nanti eh ya pokoknya bakal aku targetin di mana 100% itu lolos UTBK ya teman-teman ya. Amin ya. Ya, jadi itu ya aku targetin. Jadi kita sama-sama usaha. Aku juga bakal coba berusaha yang terbaik buat memberikan program yang terbaik buat kalian gitu ya. Dan juga dari ya kita saling jaga lah sama lain buat semangatnya. Oke teman-teman ya. Oke, jadi ya paling kayak gitu dulu aja buat awal-awalan ya, biar nggak ini banget. Sekarang kita bakal mulai materinya.
kita bakal coba belajar tentang statistika, teman-teman. Di mana statistika ini dia muncul di berbagai konsep yang ada, gitu ya. Jadi konsep statistika ini dia adalah uh, ya buat tipsnya belajar matematika yang aku pernah bilang juga ya bahwa kalian tuh jangan mengkotak-kotakan materi di apa namanya materi MTK, tapi pahaminlah dia kayak sebagai alat gitu ya. Jadi semua konsep, semua cara hitung yang kalian pelajarin itu adalah apa namanya anggaplah kayak alat. Jadi ketika ya kalian melihat suatu permasalahan, yang kalian paham harus pakai alat apa dan cara makainya itu gimana. Itu yang aku sangat amat tekenin ke kalian, gitu ya. Nah, sekarang di sini kita bakal belajar statistika dari segi konsepnya dulu aja. Oke, jadi iya di sini statistika itu adalah intinya dia adalah ilmu tentang data, teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita bermain dengan data, gitu ya. Di mana data itu adalah ya udah ada angka gitu ya, ada angka, ada banyaknya, ada ya semua tentang data lah. Dan dari data ini kita bisa mendapatkan insight gitu ya, insight tentang apa sih yang diceritakan oleh data tadi. Gitu. Nah, kita di SMA dari SMP SMA itu kita belajar statistika. Yang kita pelajari kan adalah mean, modus, kuartil satu, rata-rata, segala macam ya teman-teman ya kan ya. Tapi di sini aku mau coba ngajarinnya dari segi yang lebih umum dulu gitu. Yaitu adalah tentang data itu sendiri. Nah, jadi untuk klasifikasinya di sini tujuan kita belajar statistika adalah kita mau mendapatkan insight. Ini adalah tujuannya. Yaitu adalah cerita gitu ya. Cerita di balik data gitu. Nah, jadi ini yang sebenarnya kita pelajarin untuk statistika itu sendiri. Nah, dari ketika kita berbicara mengenai data gitu ya, kita bakal belajar 3 hal. Sebenarnya ada ya 2 hal sih. Pertama itu adalah cara kita penyajiannya gitu ya. Jadi bagaimana cara kita menyajikan sebuah data sehingga bisa dengan mudah dipahamin oleh orang lain. Dan yang kedua, kita akan menghitung tentang namanya adalah insight dari datanya, gitu. Jadi ini adalah cara kita memasaknya, gitu ya. Dan ini adalah hasil dari masakannya. Dari masakannya itu kita bisa dapat apa dari situ. Ini yang kita pelajarin di sini. Oke, di mana ya kedua ini itu adalah saling berkorelasi satu sama lain. Nah, kata kuncinya supaya kita bisa untuk soal yang berhubungan dengan statistika atau ada data. Jadi intinya ada data, itu pasti ada statistika ya teman-teman ya. Itu adalah kita paham cara membaca data. Oke? Yang kita harus pahamin adalah kita harus bisa dulu dalam membaca data, teman-teman. Oke? Nah, contoh di sini aku langsung pakai contoh ya, teman-teman ya. Supaya kita bisa langsung ya kebayang lah buat ini. Nah, jadi buat contoh dia katakan kayak gini. Nah, ini ada sebuah data, teman-teman. Jadi, di sini ada data dan data itu dia bisa berupa apa aja. Tapi intinya, sebuah data itu dia selalu merepresentasikan sesuatu. Nah, di sini ada sebuah data. Nah, kita pas proses belajar ini, kalian boleh pakai kalkulator ya, teman-teman ya. Oke? Di sini adalah ada data, dia adalah data pertumbuhan penduduk. Oke? Dia adalah data pertumbuhan penduduk. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang statistika atau tentang data, nah, kita bakalan pelajarin dulu cara membaca datanya. Oke, sekarang dari data ini, coba
Berapa jumlah penduduk pada tahun 1980, teman-teman? Nah, bisa sambil diramein ya kolom chatnya ya. Berapakah total penduduk di tahun 1980? Nah, 147,5 apa? Oke, ada yang jawab 158. Oke, 147,5. Nah, sekarang berapa di tahun 1980? Berapa? Oke, 147,5. Tapi ingat, juta jiwa. Jadi, angka-angka di sini, dia merepresentasikan angka jutaan, teman-teman. Oke? Jadi, angka di sini, dia merepresentasikan jutaan. Nah, yang artinya, dia, ya udah, jadinya dia tuh dalam juta. Oke? Tapi semuanya disimplifikasi. Jadi 147,5 aja. Nah, sekarang ya kalau misalnya ditanya, berapa pertumbuhan penduduk dari tahun 1980 hingga 2010. Nah, coba. Sekarang kalau soalnya kayak gini, dia berapa, teman-teman? Ini kalian boleh pakai kalkulator ya untuk ngitungnya ya. Nah, sekarang kalau pertanyaan kayak gini, berapa pertumbuhan penduduk dari 1980 sampai 2010? Nah, kalau misalnya mau jawab tapi takut salah, bisa lewat chat aja ya, teman-teman ya. Aku ada 2 akun. Di sini ada Ariski Q&A. Jadi kalau misalnya kalian mau nanya, kalian mau jawab tapi takut salah, bisa ke situ aja. Oke? Nah, oke. Nah, udah beda-beda nih jawabannya nih. Berapa pertumbuhan penduduk? Ayo. Nah, soal ini bisa masuk di penalaran umum ataupun di penalaran matematika ataupun di pengetahuan kuantitatif ya, teman-teman. Jadi di sini aku mau coba ajarin kalian dulu cara membaca data itu sendiri. Nah, kita nggak bakalan kayak di textbook belajarnya kayak dari apalah apa namanya kayak cari min, cari median, cari modus, enggak. Di sini aku mau ngajarin kalian tujuannya. Oke, berapa pertumbuhan penduduk dari 1980 hingga 2010? Oke. Nah, 121 juta. Karena dia tinggal kita hitung. Di tahun 1980 itu ada 147,5 juta. Ya enggak? Di tahun 2010 itu ada 268,5 juta. Berarti pertumbuhannya adalah ya udah tinggal kita cari aja selisihnya. Gitu. Berarti dia adalah 268,5 dikurangin 147,5. Hasilnya adalah 121 juta. Itu 121 juta dalam dia nambah gitu ya. Jadi pertumbuhan. Berapa banyak numbuhnya. Oke. Nah, sampai sini bisa dipahami ya, teman-teman ya. Nah, sekarang ditambah lagi. Berapa persen pertumbuhan dari 1950 ke 9 ke 1971. Nah, berapa persen pertumbuhan dari 1950 sampai 1971? Nah, sekarang kalau soal kayak gini, dia gimana?
Ayo. Oke, Rehana 42%. 42%. Oke. Ada lagi yang mau jawab? Oke, 42%. Nah, yang lain ada yang bingung nggak? Kalau misalnya ini adalah 42%, ada yang bingung nggak? Nah, yang bingung bisa ketik satu ya. Dan ya kalau malu itu bisa ke akun aku yang Rizky Q&A. Bisa dipahamin teman-teman? Oke. Nah, ini ada yang bingung. Langsung dibuat ke persen Kak dari hasil kurang. Iya betul, Lutfan. Oke, nah ini ada yang ketik satu nih lewat private chat. Nah, tuh kalau malu, pokoknya tenang aja ya. Di sini kita save lah. Apa namanya? We listen, we don't judge ya, teman-teman ya. Jadi ya kalau ada yang nggak paham sekecil apapun, tolong banget ditanyain. Oke? Karena kalian benar-benar kayak bebas nanya sampai kalian paham. Oke, nah gimana? Ada yang masih bingung? Jadi ini ya kita cari tahu dulu gitu. Ingat ya, ingat konsep dari persentase. Kalau misalnya ada yang lupa, mungkin bisa ditonton lagi untuk recording kelas aku yang aritmatika sosial ya. Nah, karena aku udah bahas di situ secara utuh gitu ya. Jadi di sini dari 1950 dia kan berarti ada di sini ya kan, sampai ke 1971. Nah, berarti pertumbuhannya dia kan ada 119,2 dikurangin 77,2 kan. Nah, di sini dia hasilnya adalah 9,2 dikurangin 77,2. Hasilnya ada 42 gitu. Jadi, nah pertumbuhannya itu ada 42 juta. Tapi dari berapa? Dari 77,2 gitu. Jadi, dia secara bahasanya itu adalah naik 42 juta dari 77,2 juta gitu. Nah, tinggal kita bawa ke dalam persen. Ya udah dia naiknya adalah 42 per 77,2. Oh, itu tadi yang 42% itu naiknya 42 ya, teman-teman ya. Tapi bukan 42% gitu. Jadi itu dia masih kurang tepat juga. Nah, ini kan naiknya 42 juta dari 77,2%, 77,2 juta. Artinya dia bukan naik 42% gitu. Oke, jadi yang ini dia juga belum tepat ya, teman-teman ya. Nah, persentasenya adalah 42 dibagi 77,2 gitu. Dia nih hasilnya adalah 0,544 atau kita kali 100, maka dia jadinya adalah 54,4%. 54,4%. Karena ini dia tuh hasilnya dalam desimal. Desimal kalau kita mau jadiin ke persen itu adalah dikali 100. Jadi kalau misalnya desimalnya 0,21, berarti tinggal kita kali 100, dia bakal jadi 21%. Gitu. Oke? Tadi berarti Lutfan juga bingung di situnya ya. Nah, dia jawabannya adalah 54,4%. Sampai sini ada yang masih bingung nggak? Nah, coba ketik satu yang paham, ketik nol yang bingung. Oke, oke, sip. Satu semua ya, paham semua ya. Ingat kalau ada yang bingung sekecil apapun, tolong banget buat ditanyain ya. Oke? Nah, di sini sekarang kita
coba lagi deh. Berapa persen pertumbuhan penduduk gitu ya dari, katakan ya aku ganti, dari 1980 ke 2015. Nah, dicoba ya teman-teman ya. Oke, 1980 ke 2018. Sekarang kalau misalnya persen 1980 ke 2015. Nah, ini akan coba hitung ya. 1980 ke 2015 dia berapa persen? Boleh pakai kalkulator ya teman-teman ya. Ini pas kita belajar nggak apa-apa, pakai kalkulator aja dulu biar cepet ngitungnya. Berapa persen pertumbuhan penduduk dari 1980 ke 2015? Oke, mantap. Nih ada satu nih yang masuk nih, 77,2. Eh, 73,2. Nah, 73,2 juga. Ya, yang takut salah itu boleh kalau misalnya mau lewat apa namanya private chat ya. Oke, sip, mantap. 73,2. Oke, ya, betul banget. 73,2% dari 1980 ke 2015 itu ada naik 73,2%. Nah, masih ada yang bingung nggak kenapa dapetnya 73,2%? Yang dapetnya sama, coba ketik satu ya. Yang masih bingung, coba ketik nol. Oke, di sini aku mau lihat. Sip, satu. Oke, aman semua? Ada yang bingung? Aman ya? Oke, aman. Oke, sip. Nah, iya. Oke. Oh, itu masih ada yang nol. Nah, nggak apa-apa ya. Itu kalau masih ada yang nol tuh nggak apa-apa ya. Nah, jadi ya kalau misalnya kayak gini, selalu kita buat kata-kata, dia kan di 1980 itu kan 147,5 ya. Ya nggak? 147,5. Terus 2015 ada 255,5 kan? Ya nggak? Nah, jadi ini ya kita cari dulu berapa. Dia naiknya, berarti kan naiknya adalah 255,5 dikurangin 147,5 kan? Ya nggak? Naiknya adalah 108. Dari berapa? Dari 147,5 gitu. Naik 108 dari 147,5 jadinya adalah 108 per 147,5. Jadi pakai permainan kata-kata ya teman-teman ya. Nah, dia adalah 0,73. Kita kaliin 100 biar jadi persen.
Jadinya adalah 73,2%. Nah, kayak gitu ya. Oke, bisa dipahamin? Kak, kalau pas UTBK gimana ya kalau pembagiannya koma? Itu UTBK itu dia ada strateginya sendiri sih. Nanti coba ya tuh ketika kita udah masuk ke fase soal, nanti bakal aku ajarin juga gimana sih cara nebak-nebak hasil angka koma-komaan gitu. Pembagian koma-komaannya tuh bisa diprediksi dari jawaban. Oke ya. Nah, jadi dia oke gitu. Nah, ini karena buat latihan, jadi ya nggak apa-apa buat ini aja gitu. Oke, yang yang tadi gimana? Apa bisa dipamin? Nah, sekarang kita coba ya lanjut lagi gitu ya. Oke, di sini kita bakal coba lanjut lagi. Em, nah, sekarang di sini aku mau coba ini adalah namanya diagram batang ya teman-teman ya. Di sini kita belajar dulu cara penyajian datanya. Jadi ini adalah diagram batang gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Ini dia cukup sering juga nih buat keluar, yaitu adalah diagram lingkaran gitu. Dimana ya katakan gini, dia eh nah dia katakan ya kayak gini deh. Misalnya, jadi diagram lingkaran itu adalah dia yang katakan di dalam suatu lingkaran itu terus ada di sini kita bagi-bagi gitu teman-teman. Nah, ini katakan kita bagi-bagi gitu. Di sini ada A persen gitu ya. Di sini ada B persen dan di sini ada C persen. Nah, ini diagram lingkaran itu adalah dia kayak diagram tuh banyaknya gitu atau distribusi persentase yang ada untuk ya pembagian gitu. Jadi untuk pembagian daerah-daerahnya. Nah, katakan dia kayak gini. Ya, ini kita contoh. Di sini eh nah, jadi diagram lingkaran dia itu adalah alat sesuatu untuk memvisualisasikan banyaknya atau kayak ya seberapa signifikannya sesuatu gitu. Nah, katakan nih kayak gini. Ada dia data peminat kegiatan ekstrakurikuler gitu ya. Jadi di sini ada olahraga, dia ada 90 orang gitu. Nah, terus dia ada PMR, oke? Ada 60 orang. Terus satu lagi, ada Paskibra. Ini ada 50 orang. Nah, kita bisa apa namanya? Kita bisa membuat seberapa signifikan sih kayak salah satu aspek di sini gitu ya antara olahraga, PMR atau nggak Paskibra dalam suatu diagram gitu. Jadi kita coba buat memvisualisasikan ya. Nah, jadi ya katakan dia ya pertanyaan tuh kayak seberapa signifikan gitu ya. Seberapa signifikan. Kayak seberapa banyak deh gitu ya. Seberapa signifikan gitu. Nah, ya tinggal kita cari aja rasionya. Di sini kita berbicara mengenai perbandingannya gitu ya teman-teman ya. Jadi katakan, oh ya udah si olahraga ini dia itu yang mencakup 90 orang. Tapi dari berapa gitu. Nah, ini berarti kan kita bisa buat dia adalah 90 orang dari berapa kan? Dari ya total ininya gitu.
Berarti ini 0, 11, 20. Nah, berarti dia adalah 90 orang dari 200 siswa. Gitu. Oke? Dan yang ini, dia berarti 60 orang dari 200 siswa. Nah, yang ini, 50 orang dari 200 siswa. Nah, ini yang dimaksud dengan signifikansinya. Gitu. Jadi, dari 200 orang ini, 90 orangnya tuh suka olahraga. Nah, kayak gitu ya. Oke? Nah, disinilah sekarang kita bakalan coba bagi persentasenya. Di mana ya udah, oh 90 berarti ini adalah 90 per 200. Oke, nah kita coba jadiin ke persen. Nah ini kan dia berarti ini kita jadiin ke persen, coret, berarti dikali 5 ya. 5 per 5. Sama dengan 45 per 100 kan? Ya nggak? Berarti dia adalah 45%. Nah ini adalah 60 per 200. Coret lagi dikali 5 sama dengan 30 per 100. Sama dengan 30%. Nah yang ini 50 per 200 dikali 5 per 5. Coret-coret, berarti dia adalah 25 per 100. Berarti ini adalah 25%. Nah, sampai sini dulu deh. Oke, nah ini kenapa dikali 5, Kak? Dikali 5 itu karena kita mau ubah dia ke dalam persentase. Oke, jadi bentuk 9 per 20 ini kita ubah ke persentase. Persen itu kan per 100 kan? Ya nggak? Berarti ini dikali 5, ini dikali 5. Sama dengan 45 per 100, yaitu 45%. Oke, bisa dipahamin? Nah, sampai sini dulu deh. Ada yang mau ditanyain nggak? Nah, kalau aman, bisa ketik satu ya, teman-teman ya. Dan bisa ditanyain. Oke, satu, aman semua. Nah, sekarang kita udah dapet nilai persentasenya. 25, 30, sama 45. Maka ketika kita totalin gitu ya. Nah, total persentasenya pasti 100. Karena penuh gitu. Jadi, satu lingkaran ini, nah satu lingkaran ini, dia tuh full satu circle. 100%. Gitu. Oke? Jadi, ya katakan ini, satu ini, semua itu adalah 100%. Nah, gitu ya. Oke, semuanya ada 100%. Sekarang tinggal kita buat pembagiannya aja gitu. Total, semua di sini, dia kan 100% kan. Nah, sekarang ya kita buat, di mana dia punya olahraga gitu ya. Ini adalah 45%. Dan PMR 30%. Berarti 30% itu kan kayak sepertiganya ya. Ya kan ya, sepertiga kurang dikit kan. Ya enggak? Terus di sini pas kibra. Nah, yang pas kibra dulu aja deh. 25%. 25% itu kan ada 25 per 100. Nah, kita kecilin lagi. Dia adalah berarti adalah 1/4 bagian. Gitu. Berarti ini seperempatnya adalah punyanya PMR. Sorry. Dia punyanya adalah Paskibra. Gitu. 25%. Oke? Nah, sekarang PMR sama olahraga. Nah, PMR ini dia kan bakal jadi 30 per 100 ya.
bakal jadi 3/10. Oke, dia bakal jadi 3/10. Berarti ya sekitar 0,3-nya lah. Berarti ini kira-kira ya kita bagi 3, ya dia kira-kira segini lah ya teman-teman ya. Oke, dia kira-kira ya segini lah. Nah ya udah, berarti ini adalah PMR dengan proporsi 35%. Dan yang di sini adalah olahraga. Dia dengan proporsinya adalah 45%. Nah, sampai sini dulu deh. Ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Jadi kita oke ya, nah, aman ya. Kita tuh harus bisa membaca data dulu. Di sini aku mau ngajarin kalian bagaimana cara membaca suatu data. Aman ya? Nah, kita langsung ke soalnya aja. Nah, ini untuk soalnya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang coba deh. Kalian coba sendiri dulu. Ingat, jadi dia tuh sama aja kayak kita mencari berapakah rasionya gitu. Nah, sekarang ini dibalik kasusnya. Dikasih tau kayak gini. Disuruh cari dulu ininya berapa. Oke. Nah, ini bisa dikerjain dulu. Aku kasih waktu 1 sampai 2 menit. Oke, nah Rayhana udah dapat jawabannya D. Coba ya, yang lain sambil dikerjain ya. Nah, kalau ada yang bingung sama mau nyerah ngerjainnya, nah coba ketik nol ya. Oke, Cynthia juga D. Oke, nah yang lain gimana? Yang menyerah bisa D ya, bisa ketik D. Eh, yang menyerah bisa ketik nol maksudnya. Oke, ada yang masih nol. Gak apa-apa, kita sama-sama belajar. Oke. Nah, jadi ini sekarang, ya mantap. Jawabannya D yang benar ya. Oke. Nah, ingat, kita cuma berbicara mengenai berapa persen atau berapa rasio dari keseluruhannya. Oke. Di sini dikasih tahu jumlah orang tua siswa itu 900 orang. Ini kan berarti kan total semuanya kan? Ya nggak? Total itu 900. Untuk berapa persen? Untuk 100% ya kan? Keseluruhan kan? Ya nggak? Nah, banyak orang tua siswa yang berpendidikan SMP. Berarti kita mau cari yang ini dulu. Nah, kita cari terlebih dahulu aja. Dia berapa bagiannya? Di sini 45, di sini 8, di sini 12. Totalnya yang di sini itu adalah 12 tambah 8 tambah 45. Sama dengan 65%. Berarti sisanya berapa? Sisanya 35% yang ada di sini. Karena total keseluruhannya dia ada 100. Nah yaudah tinggal kita cari aja. 35% dari 900. Berarti dia bakal jadi 35/100 dikali 900. Coret-coret hasilnya 315 ton. Nah, kayak gitu ya. Oke?
Bisa dipamin? Nah, cakep. Oke, sekarang kita coba lagi. Nah, sekarang kita coba lagi. eh nah, kita bisa melihat dia dari perspektif sudut juga, gitu. Jadi itu bisa kita lihat juga dengan perspektifnya, dia ada sudut. Nah, kalau dia satu lingkaran penuh, itu dia total sudutnya 360 derajat ya, teman-teman ya. Oke? Nah, jadi ya kalau misalnya dia dikasih dalam bentuk sudut, yang katakan dia ya kayak gini ya. Dia dikasih ini sudutnya adalah 40, sorry, ini katakan sudutnya adalah 120 derajat. Nah, yaudah artinya dia adalah 120 per 360. Oke? Sama dengan 1/3 bagian. Bisa juga kita ubah ke dalam persen ya. Ingat pecahan persentase desimal itu semuanya sama. Semua kita bisa ubah-ubah satu sama lain. Jadi dia bisa kita ubah juga ke dalam persen. Tapi bisa juga pakai perspektifnya adalah sudut. Kalau sudut dia maksimal 180, dia maksimal 360 derajat. Nah, di sini sekarang kita coba ya untuk membaca lagi. Dia katakan ini ada soal seperti ini teman-teman. Nah ini, oke, coba kalian kerjain dulu ya. Oke, mantap. Pada paham semua. Oke, D, Cynthia. Ih, gila, mantap. Jadi bisa ya. Oke, cakep. D semua. Yang lain gimana? Ada yang masih bingung nggak? Ada yang masih bingung? Aman? Yang bingung bisa ketik nol ya. Nah, yang paham bisa ketik satu. Aku rasa beda 25. Nah, ayo yang jumlah keluarga yang tidak memiliki komputer dan memiliki 3 komputer. Jadi ada dua ya, yang tidak memiliki komputer dan memiliki lebih dari 3 komputer. Nah, itu 25 mungkin dari baru salah satu tuh, ya enggak? Oke, ada yang bingung? Udah coba dihitung ulang lagi. Nah, jadi ini kalau misalnya ini yang tidak memiliki komputer kan ini ya. Berarti kan 20% ya. Kali 500, ya kan? Berarti coret-coret hasilnya adalah 100. Ya enggak? 100 keluarga. Nah, yang
memiliki lebih dari 3 komputer, berarti yang ini kan? Ya nggak? Berarti yang satunya tuh ini, satunya tuh ini. Nah yaudah, berarti ini adalah 5/100 kali 500. Coret, coret sama dengan 25. Di total 125 keluarga. Nah, yang 5 itu berarti baru salah satu aja tuh, yang lebih 3 komputer aja. Tapi kan yang tidak memiliki komputer juga dihitung kan? Oke? Oke, sip, mantap. Oke, sekarang, oke, udah ya, udah oke lah, ini udah bisa lah. Nah, sekarang ini kita coba lanjut lagi, gitu ya teman-teman ya. Hmm, kan tinggal di mengambil. Oke lah. Sekarang kita coba ya lanjut gitu. Ini adalah cara penyajian data. Nah, sekarang di sini kita baru belajar lagi yang kita mendapatkan insight dari suatu data. Oke. Ini kita sekarang bicara mengenai insight dari data. Di mana insight dari data ini dia bisa berupa pemusatan data. Jadi sebenarnya fungsi dari adanya statistika itu adalah kita tuh mau memusatkan supaya jauh lebih mudah untuk kita cerna dan kita paham sama maknanya itu gimana. Nah, yang kita pelajarin gitu ya untuk iniannya, dia tuh ada ya seperti biasa lah di sini dia tuh apa namanya ya, dia juga sama gitu ya. Ada rata-rata ya kan, dimana kalian juga pasti udah pelajarin juga di sekolah, oke? Okay? Ada modus dan juga ada median. Nah, dari istilah ini dulu ada yang lupa nggak buat materinya? Nah, rata-rata ini dia simbolnya adalah X bar, ya X bar. Ini adalah atau dia dibacanya adalah min ya. Nah, si X bar ini dia rumusnya adalah total data dibagi banyaknya, dia dibagi sama banyaknya data. Oke. Okay? Jadi dia total data dibagi sama banyaknya data. Nah, kalau modus ini adalah data yang paling sering gitu. Dia yang paling sering muncul. Oke. Okay? Nah, buat median itu adalah data tengah. Iya, ini emang pelajaran kelas 12. Betul. Data tengah ketika sudah diurutkan. Nah, kalian udah pada belajar ini kan di sekolah yang kelas 12? Udah ya. Nah, tapi di sini aku mau coba untuk expand secara konsepnya. Sering banget gitu ya. Kita apa namanya? Nah, mungkin buat biar ada pegangan ya. Buat ini tuh kayak gimana? Coba aku pakai soal dulu. Ntar dulu ya. Hmm, nah, jadi yang sering keluar itu dibuat yang soal-soal UTBK. Nah, dia adalah ketika ada gabungannya gitu. Jadi ada kelompok A, dia gabungannya itu sekian. Nah, kelompok B itu punya nilai rata-rata sekian. Terus kita gabung, dia berapa jadinya. Nah, contoh deh, ini kita ke soal ini dulu.
biar ada pegangannya ya, dan lebih kebayang apa sih yang kita bicarain sekarang gitu ya. Nah, coba kalian kerjain dulu untuk soal yang ini. Nah, ini. Nah, ini soal TPS juga, teman-teman. Oke. Nah, ini kalian coba kerjain dulu ya. Ya, tipikal soal yang suka keluar buat yang di UTBK. Oke, ada yang ketemu? Ada yang udah dapat? Apa yang bingung? Nah, yang bingung sama nyerah bisa ketik nol ya, teman-teman ya. Oke, mantap. Ayolah ketemu C. Ada yang bingung? A, E. Ada yang C, ada yang E. Nah, beda nih. Oke, ada yang ketemu lagi? Nah, yang bingung bisa ketik nol ya, teman-teman ya. Oke, masih banyak yang nol. Nah, di sini yang mau aku ajarin gitu. Karena aku bukan ngajarin kayak yang di sekolah kalian udah pernah ajarin ya. Karena kan di sekolah mungkin kayak ya ada data, tabel, suruh tentuin rata-rata ya kan. Tapi enggak. Karena ya itu bener sih. Tapi di sini untuk soal yang tipe kal kayak gini, itu dia bisa lebih inilah. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Dia adalah ini jawabannya C BTW. Jadi buat yang jawab C, tadi congrats sudah benar. Nah, dia gini. Jadi konsep rata-rata gabungan ya. Nah, sekarang ya pertanyaannya gitu ya. Ya kenapa sih kita belajar rata-rata gabungan gitu ya. Nah, dia karena gini teman-teman. Misalkan gini, ada dua buah kelompok. Oke. Bayangkan di sini ada kelompok A, sini ada kelompok B, ya kan? Nah, tapi di sini punya 50 data. Di sini dia punya ada 50 data. Katakan ada 5, 7, 2, 10, 12, 14, 2, 1, 1. Pokoknya ada 50 data lah.
Nah, di sini ada 20 data. Dia juga punya 5, 7, 11, 12, 1, 3, pokoknya ada 20 data. Sekarang pertanyaannya, kalau kita ngitung semuanya sekaligus, di sini kita jumlahin 12 tambah 7 tambah 5 tambah 14 sampai ada 50 data. Terus ditambah sama ini, berarti kan tambah lagi 5 tambah 3 tambah 7 tambah 1 tambah 11 tambah sampai 20 data. Nah, pertanyaannya, bakal capek nggak teman-teman? Ayo. Nah, kalau kita ngitung rata-rata kayak gitu, bakal capek nggak? Kita jumlahin semua tuh. 12 tambah 7 tambah 5 tambah 14 tambah sekian. Ya, sampai semuanya lah. Terus di sini kita bagi kan, sama 50 tambah 20 kan? Ya nggak? Nah, pertanyaannya tuh bakal capek nggak? Dengan kita ngitung kayak gitu. Nah, ini nggak efisien gitu caranya. Makanya kenapa kita belajar konsep rata-rata gabungan. Karena sekarang kita akan memusatkan datanya. Data A sama data B itu kita pusatin dulu. Gitu. Jadi, nah stepnya gimana? Dibanding kita ngitung kayak gini, yang nggak efisien, gitu ya. Di sini, kita anggap bahwa, ya udah, ini A, kita cari-cari aja dulu. Rata-ratanya A tuh berapa? Semuanya, gitu. Jadi, kita cari ini, dia tuh ada rata-rata A-nya itu berapa. Ini kita hitung nih. Kita ketemu X, A, bar. Rata-rata grup A, apa namanya, ya rata-rata di grup A ya. Ini juga kita cari. Rata-rata di grup B. Nah, fungsi rata-rata ini, dia akan mempusatkan gitu. Jadi, dia akan menganggap bahwa yang di dalam sini, itu datanya udah nggak lagi random. Kayak yang sebelumnya. Tapi kita anggap datanya itu adalah semua tuh rata-rata gitu. Jadi kita anggap dia sama gitu. Jadi dia kita anggap ya udah datanya adalah XA bar, XA bar, XA bar, XA bar gitu ya. XA bar hingga totalnya ada 50 data gitu. Di sini juga sama ya, kita pusatkan datanya. Ini ada XP bar, XP bar. Jadi semua data di dalamnya tuh kita anggap dia adalah rata-rata semua, sama nilainya dengan rata-ratanya. Jadi dan totalnya ada 20 data. Nah, sekarang ketika kita gabung rata-rata gabungan, kalau rata-rata gabungan biasa itu adalah X double bar gitu. Ini adalah rata-rata gabungan. Nah, ya cara ngitungnya gampang. Ya kan, untuk ngitung rata-rata ada total data dibagi sama banyaknya data kan. Ya nggak? Nah, total datanya ini dia adalah, ya katakan ini berarti ya total datanya tinggal 50 dikali X A bar aja. Karena dia ada 50 yang bernilai X A bar gitu. Yang bernilai ya udah si X A barnya. Ada 50. Jadi di sini ada total datanya. Biasanya aku namain dia tuh skor dalam tanda kutip. Jadi skor yang A adalah 50 kali X A bar. Nah, berarti total data yang di B ya udah adalah ini berarti totalnya 20 dikali X B bar. Jadi rata-rata B-nya itu dikali 20 kali 20. Apa namanya, dia ya dikali 20 gitu. Karena ada 20 X B bar. 20 data yang nilainya tuh sama dengan X B bar. Nah, ya udah berarti dia ya total data dibagi sama banyak data. Berarti tinggal, nah total datanya itu adalah ya udah tinggal 50 X A bar ditambah 20 X B bar per 50 tambah 20. Nah, ketemu deh hasilnya.
Ya katakan, nih setelah kita hitung ya, dia X A barnya adalah katakan 7. Di sini X B barnya katakan 10. Nah yaudah, jadi tinggal kita masukin 50 dikali 7 tambah 20 kali 10 per 70. 350 tambah 200 per 70. Sama dengan sekian hasilnya. Oke? Nah, ini adalah fungsi rata-rata gabungan atau rata-rata kuadrat. Bahwa dia bisa kita, ya udah dibanding kita ngitung datanya satu persatu gitu ya. Dibanding kita hitung ya data satu persatu. Nah, kita anggap dia adalah semua sama gitu datanya. Ini adalah konsep dari rata-rata gabungan. Nah, kayak gitu ya. Jadi ada istilah skor atau total dalam tanda kutip. Nah, sekarang sini kita coba ya lanjut untuk ngebahas soal yang tadi. Oke, mungkin sebelum ke situ dulu, ini biasanya rata-rata gabungan itu dia rumusnya ya. Rumusnya adalah NA kali XA ditambah NB dikali XB bar ditambah NC kali XC bar. Nih kalau ada lebih dari 3 tambah titik-titik per NA tambah NB tambah NC. Di mana N itu dia adalah banyaknya anggota. Kalau misalnya yang X bar ini adalah rata-rata. Oke. Nah, ini adalah rumus yang suka banget muncul untuk ya biasa di video-video gitu dia muncul lah rumus. Tapi di sini aku nggak mau ngajarin kalian pakai rumus, tapi aku mau ngajarin kalian pakai logika. Kenapa kalian pakai rumus itu tadi? Oke? Sampai sini dulu deh. Ada yang dibingungin nggak? Atau ada yang dipahamin nggak? Nah, coba yang paham ketik 1, yang bingung ketik 0. Oke, 1 ya. Nah, kalau ada yang bingung sama ada yang nggak paham, langsung bilang aja. Oke? Karena yang bisa menilai kalian paham atau enggak bukan aku, tapi adalah kalian sendiri. Oke, oke, udah harus semua, teman. Sekarang kita, ya, itu mungkin kalau teori masih bingung lah. Tapi sekarang kita bakal coba langsung ke soalnya. Nah, dia kayak gini ya. Ada 10 kelompok siswa gitu. Rata-ratanya adalah 60 kilogram. Nah, sekarang salah satunya diganti sama Andi. Jadi berat rata-ratanya itu 60,5. Kalau berat Andi itu 60, maka berat siswa yang digantikan itu apa? Nah, ingat konsep yang selalu aku ajarin, di mana kalian jangan pernah pikirin dulu pakai rumus apa jawabnya, tapi kalian explore terlebih dahulu. Oke? Jadi itu buat stepnya selalu di-explore dulu, explore, baru masuk ke logic. Nah, kayak gini ya. Nah, jadi kita explore dulu. Oh ya udah, berat rata-rata 10 siswa. Nah, 10 siswa di sini kita kasih nama aja. A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F tambah G tambah H tambah I tambah J gitu. Dia ada 10 siswa. Oke. Nah, rata-rata A tambah B tambah C ini dibagi 10 ini adalah 60. Nah, ini adalah hasil dari kita eksplorasi gitu. Pokoknya kalau misalnya ada variabel yang nggak dikasih tahu, ya udah kita buat aja. A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah sekian sampai 10 data, dia dibagi 10 sama dengan 60. Nah, berat Andi katakan satu orang digantiin. Ya udah, ini Andi katakan, Andi. Terus dia digantiin kan? Ya enggak? Digantiin sama siswa lain. Nah, berarti di sini, nah kita bisa dapat berat Andi itu 60 kan? Berarti ini
adalah 60. Sekarang kita buat lagi. A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F tambah G tambah H tambah I tambah 60 sama dengan 600. Ya nggak? 10-nya kita pindah ruas ke kanan. Nah, yaudah, berarti kita ketemu A tambah B tambah C tambah titik-titik sampai tambah I, itu hasilnya adalah 540. Nah, kita kotakin dulu. Oke, sini kita kotakin dulu. Ini kita dapat bahwa A tambah B tambah C tambah sampai I itu 540. Nah, sekarang Andi digantiin, masuk dong. Berarti kan sama aja yang baru, gini ya, yang baru. Berarti kan dia adalah A tambah B tambah C tambah E tambah F tambah G tambah H tambah I tambah siswa baru kan? Ya nggak? Tambah siswa baru. Nah, dia rata-ratanya berubah jadi 60,5. Berarti ini dibagi 10 sama dengan 60,5. Nah, kita kan udah punya dapat total skornya kan tadi kan? Ya nggak? Yang aku sebutkan total skor kan? Jadi ini sama dengan 540. Berarti ini sama dengan 540. Ketemu deh. 540 plus yang baru sama dengan 605. Nah, berarti yang barunya itu adalah 605 dikurangin 540. Sama dengan 6 sama dengan 55. Ya, betul. Jawabannya adalah yang C. Nah, kayak gini ya, teman-teman ya. Ada yang bingung atau nggak dipahamin nggak? Nah, ini kalian bisa coba pahamin dulu. Oke. Nah, kalau ada yang bingung, bisa langsung ditanyain dulu. Eh, 65 ya? Emang ya? Oh iya, 65. Bentar, berarti kita ada salahnya di... Itu kan dibagi 10. Oh. Oh, kebalik ya? Oh, ini kebalik, guys. Jadi gini, ini salah seorang siswanya diganti Andi. Gitu. Jadi kebalik gitu, apa namanya? Ini aku juga kurang teliti ya. Jadi ini dia diganti sama Andi, bukan Andi diganti siswa gitu ya. Oke, ini siswa J itu digantiin Andi gitu. Diganti Andi yang besarnya adalah 60. Nah, berarti ini nah dia ketika diganti sama si Andi gitu ya. Ini berarti ditambah si Andi hasilnya adalah 60,5 gitu. Nah, si Andi ini dia kan 60 ya, teman-teman ya. Iya nggak? Oh enggak. Ntar dulu. Iya, iya, iya. Karena ini jawab apa namanya dia jawabannya tuh 65 kan. Nah, 65 tuh nggak ada jawabannya gitu. Nah, dia nanya tuh berat siswa yang digantikan. Jadi berat siswa si J-nya gitu. Si J-nya dia yang ditanya tuh berat J-nya tuh berapa? Berat J-nya itu berapa? Nah, itu yang aku kurang teliti juga tadi. Jadi ini ditambah sama si Andi gitu ya. Ini aku juga kurang ini sih. Jadi di sini A tambah B tambah titik-titik sampai I
ditambah 60 gitu ya. Ditambah 60 sama dengan 605. Nah, ini berarti A tambah B tambah sampai I itu adalah 605 dikurangin 60 gitu ya. 545. Nah, baru deh dia masuk ke yang atas, teman-teman. Nah, itu kebaliknya dia ada di situ tadi. Ya, ini dia baru masuk ke sini. Berarti A tambah B tambah titik-titik I tambah J, yang ditanya tuh J-nya. Itu per 10 ini sama dengan 60 gitu. Berarti A tambah B tambah titik-titik I tambah J sama dengan 600. Nah, ini itu 545 tambah J 600. Berarti J-nya adalah 600 kurang 545 sama dengan 55 kilogram. Nah, kayak gitu ya. Jadi itu statistika juga dia permainan bahasa ya, teman-teman ya. Oke, dia permainan bahasa. Jadi emang ya benar-benar gampang kekecoh sih. Nah, kayak gitu ya. Oke, bisa dipahamin teman-teman? Pada yang bingung? Oke, sip ya. Nah, coba ketik satu ya teman-teman ya, yang bisa dipahamin ya. Nah, kita coba lagi satu soal terakhir nih, karena udah mau. Oke. Nanti buat yang di pertemuan besok, kita bakal naik level 2 untuk statistikanya. Ini statistika yang dasar. Oke, sip. Nah, sekarang kita coba lanjut lagi ya teman-teman ya. Pokoknya kalau ada yang bingung, gampang banget buat tanyain. Nah, ini coba bisa pakai konsep yang rata-rata yang gabungan juga ya. Dimana buat ilustrasinya tuh paling gampang, ya kita buat ya bundaran-bundaran dulu aja gitu. Nah, oke, nah coba ini kalian coba kerjain dulu. Nanti kalau ada yang bingung baru kita bahas. Sip, mantap, P. Nah, yang lain gimana? Oke, nah B ya. Nah, coba yang lain dicari sampai dapat. Nah,
Sampai sini ada yang masih bingung nggak? Yang masih bingung, coba ketik nol. Oke, nah, santai aja ya. Kalau masih, apa namanya, kalau masih ada yang bingung ya. Ada lagi yang masih bingung? Jadi ini biar gampang kita pakai ilustrasi dulu aja. Pahamin konsep rata-rata gabungan ya. Sebenarnya dia tuh tujuannya tuh buat mensimplifikasi proses yang rumit. Ya udah dibuat aja. Ada kelompok pertama, 10 siswa. Nah, dia udah ketemu nih buat rata-ratanya nih. Ada 5,5. Nah, terus ada lagi nih, kelompok lagi, B, 5 orang. Nah, rata-ratanya, oh, dia nanya ini ya, rata-rata kelima siswa yang baru ya. Tapi ketika digabung, itu rata-rata gabungannya adalah 6. Oke? Nah, ingat di mana ketika kita mencari rata-rata, di sini ya kita harus menemukan dulu total skor mereka gitu. Total skor di kelompok mereka masing-masing. Oke? Jadi kita cari skornya mereka. Nah, sekarang buat yang di X rata-ratanya, berarti dia kan adalah tinggal ya udah skornya itu kan berarti jumlahnya dikali sama ininya kan, dikali sama rata-ratanya kan, ya nggak? Dikali sama rata-ratanya kan. Ini kan adalah total skor mereka gitu. Banyaknya dikali jumlah rata-ratanya. Nah, ditambah NB XB bar per jumlahnya gitu. Jadi cara ngingetnya bisa dengan kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, ya udah, berarti tinggal NA berarti tinggal 10 dikali 5,5 tambah NB 5 dikali kita mau cari XB per 10 tambah 5 sama dengan 6. 6 dikali 15 berarti dia aslinya ada 90 sama dengan 55 tambah 5 XB. Berarti ini 35 sama dengan 5 XB. Nah, ketemunya XB itu adalah 7. Oke, nah kayak gitu ya caranya ya. Oke, ada yang mau ditanyain? Aman ya? Oke, aman. Sip. Nah, kita last ya. Coba satu lagi ya. Oke. Yang tadi masih nol gimana? Bisa dipahamin? Sip. Nah, last kita coba satu lagi ya. Oke, nah ini coba kalian kerjakan dulu. Untuk soal latihannya nanti bakal aku kirimin ya. Itu barengan sama yang minggu lalu kan juga belum ya. Yang kombinasi. Nanti bisa ya kalian coba buat ini.
Oke, A. Sip. Nah, yang lain gimana? Nah, tapi jawabannya bukan A. Nah, coba ya, bisa coba lagi ya. Gimana? Ada yang masih bingung? Yang bingung coba ketik nol ya. Seperti biasa. Oh, ini kayaknya masih pada ngitung ya. Oke, sambil nyicil. Jadi dia ada dua kelompok anak, terdiri dari 4 orang. Nah, ini kan ada dua kelompok anak ya kan ya. eh jadi ini kita coba aja. Kelompok satu ada A, B, C, D gitu ya. Dia punya rata-ratanya ada 31 kilogram. Dua kelompok anak yang masing-masing terdiri dari 4 orang. Oh, dia sama nih. A, B, C, D yang satu 31 kilogram. Terus yang satu lagi katakan E, F, G, H gitu ya. Dia katakan punya 35. Bentar, ini kayak kilogram deh. Ini kilogram ya. Oke. Nah, berarti dia kan samanya kayak ada A tambah B tambah C tambah D per 4 sama dengan 31 ya. Satunya E tambah F tambah G tambah H per 4 sama dengan 35 gitu. Nah, satu orang ditukar. Jadi dia sama. Ya katakan aja kita exchange yang ini dengan yang ini. Rata-ratanya jadi sama. Berarti ya kita start dari situ ya. Rata-rata sama. Jadi kita ikutin gitu. Berarti kalau misalnya A tambah B tambah C tambah E per 4 sama dengan D tambah F tambah G tambah H per 4. Nah, ini kita coret. Nah, kita berarti dapat A tambah B tambah C tambah E sama dengan D tambah F tambah G tambah H. Nah, gitu ya. Nah, di sini dia berat badannya kan jadi sama kan? Ya nggak? Nah, ya udah kita dapat statement ini. Nah, dia minta selisih berat badan yang ditukar. Jadi katakan berarti dia katakan E dikurangin sama D. Berarti E dikurangin sama D jadinya adalah F tambah G tambah H gitu ya. F tambah G tambah H dikurangin A dikurangin B dikurangin C. Nah, sampai sini udah kita selesai terusin. Ya kita kotakin dulu aja. Oke, nah kita kotakin dulu aja itu kita dapat statement kayak gitu tadi. Nah, sekarang coba kita explore dari sininya. Berarti kan kita dapat A tambah B tambah C tambah D hasilnya adalah 31 kali 4 kan? Nah, 31 kali 4 itu hasilnya adalah 124. Oke. Berarti di sini terus katakan di sini kita ketemu lagi E tambah F tambah G tambah H itu adalah 35 kali 4, 140. Nah, kayak gini ya. Terus kita tuker gitu kan.
Nah, katakan nih, ini mungkin nih kesusahan. Ini kita coba start dari sini dulu aja. Berarti kan di sini kita bisa coba substitusi ya. Dimana berarti itu berarti kan kalau misalnya kayak gini, si ini ya, B tambah, berarti kan ini A tambah B tambah C sama dengan 124 minus D. Terus yang di sininya berarti F tambah G tambah H gitu ya. F tambah G tambah H sama dengan 140 minus E. Nah, sekarang di sini kita bisa dapat bahwa 124 min D tambah E sama dengan D ditambah 140 minus E. Nah, ya udah. Berarti dari sini kita bisa coba rapiin lagi. Berarti kita gabungin semua ya ke luas kanan ya. Berarti dia adalah 140 kurang 124 berarti kan 16. Ya kan ya. 16 berarti ini adalah minus D tambah E minus D tambah E sama dengan 16. Berarti ini kan adalah eh, min 2D plus 2E sama dengan 16 ya kan. Berarti berarti kan kita bisa buat E kurang D sama dengan E kurang D sama dengan 16 per 2 ya. Berarti E kurang D sama dengan 8. Nah, kayak gitu ya. Oke. Jadi cara eksplornya adalah kayak gitu. Nah, ini kan coba bisa pahamin dulu ya teman-teman ya. Oke, ada yang mau ditanyain teman-teman? Bisa ditangkap ya, bisa dipamin ya. Nanti bisa coba latihan lagi untuk di apa namanya tuh ngerjain soal-soal latihannya ya teman-teman ya. Nah, ya. Oke, nah coba ketik satu yang bisa dipamin. Nah, ketik nol kalau masih ada yang bingung. Ada web buat cari soal UTBK namanya Devantri ya. Itu dia open source, dia gratis. Oke, jadi semua soal yang aku bahas di sini itu adalah Devantri. Jadi acara kalian apa namanya? Acara kalian mau latihan soal, kayak ketik aja contoh kayak statistika Devantri. Nanti dia bakal muncul paling atas gitu. Itu aku kirim di chat ya. Nah, ini juga semua soal di sini dan soal latihan tuh aku juga ngambil dari Devantri sih karena itu sangat amat bagus menurut aku ya. Dan dia tuh kalau aku ngelihat enggak coba nge-monetize kan kalau misalnya mungkin kayak aplikasi gitu kan bayar ya. Dia enggak karena open source banget gitu ya. Kak, kok kurang D ya? Dia nanya selisih kan? Nah, ini kan min 2D tambah 2E kan? Bisa kita buat 2E min 2D. Ini ditukar aja sebenarnya posisinya. Oh iya. Iya, dia kan bisa tinggal ditukar aja ya, switch posisinya ya. Jadi kalau mau search soal bisa search itu devantry.com. Karena dia benar-benar open source sih. Dan ya pembuat webnya sangat amat baik lah. Menyediakan soal-soal latihan yang sangat amat banyak. Ya,
si Makara lagi proses ya untuk bisa nyiapin yang kayak gitu. Jadi emang ini dimulai dari kelas SKS sih. Kan soalnya lumayan banyak ya. Tiap minggu ada 20 soal, 20 sampai 30 soal. Untuk proses pembuatan jawabannya itu lagi di aku susun sama tim aku gitu ya. Jadi nanti bulan Januari itu pembahasannya udah ada ya teman-teman ya untuk semua soal yang aku latihan gitu. Semua soal yang aku kasih buat latihan itu udah ada jawabannya. Itu ya. Jadi mulai Januari emang udah mulai lebih serius lagi sih dan produknya udah lebih ya programnya udah lebih mantep lah buat kalian belajar. Nah, karena emang kita menargetkan 100% lolos UTBK. Oke, 100% lolos PTN yang kalian inginkan. Gitu. Oke, aman ya teman-teman ya. Ada yang masih bingung? Kak, link recordnya ada beberapa yang udah masukin apa udah semua? Udah ke yang terbaru sih. Nanti aku setelah biasanya tuh link record aku update 1 hari setelah sih. Karena kadang butuh waktu gitu ya buat Zoom nge-translatein ke recordingnya. Jadi bentar ini di record ya. Ya jadi ya tuh udah semua. Oke deh, nah yaudah kalau paham kita mungkin untuk class-nya sampai sini dulu ya teman-teman ya karena udah malam juga. Nanti untuk mulai Sabtu atau Minggu ini ada sesi kelas tambahan lainnya gitu ya. Buat yang penalaran matematika itu setiap hari nanti. eh Ya pokoknya selama ya liburan sekolah lah itu apa namanya buat basic penalaran matematika. Jadi kan kemarin kan itu kita fokusnya tuh ke pengetahuan kualitatif dan juga yang lainnya ya. Nanti penalaran matematika udah mulai aku susun modulnya sama strategi belajar juga. Karena penalaran matematika itu adalah cara ngembangin problem solving gitu. Nah, untuk yang sekarang kita lagi ngembangin metodenya terlebih dahulu. Jadi ibarat kalian aku ajarin dulu cara memakai gunting dan kapan tahu untuk pakai gunting sebelum hingga akhirnya aku nyuruh kalian untuk memotong, katakan motong kertas dengan motif kupu-kupu. Itu sih strategi yang aku terapin ya buat matematika ya. Jadi dengan strategi itu ya uh, aku nargetin matematika bisa jauh lebih mudah dibandingkan dengan kalian sebelum les di Simakara. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, oke kalau misalnya kayak gitu untuk kelas pada malam hari ini ada yang mau ditanyain nggak terkait ya mungkin buat TBK atau apa yang lain sebagainya di luar dari topik kelas hari ini teman-teman? Ada yang mau tanyain? Iya, kenapa? Ada yang bilang, Kak, oke. Ya kenapa yang tadi bilang, Kak? Kalau buat belajar, mending PKPM, mending banyak lihat orang bahas soal. Eh, Tar dulu. Mending PKPM, mending banyak lihat orang bahas soal. Oke, jadi gini, pelajarin dulu basicnya, baru kalian banyak-banyakin lihat orang bahas soal. Itu paling efektif. Karena aku dulu juga belajar kayak gitu. Contoh ya, dulu aku belajar fungsi inverse, aku benar-benar belajar kayak konsepnya sampai bisa di otak-atik segala macem. Terus aku latihan babnya itu ya 20 sampai 30 soal sih. Sampai aku benar-benar kayak paham, oh ini tuh bisa diubah ke sini, oh ini tuh bisa diubah ke sini, oh ini bisa diubah ke sini gitu. Jadi emang eh basicnya dulu.
Setelah kalian udah pelajarin konsep basicnya tuh kayak gimana, baru kalian banyakin lihat orang bahas-bahas soal. Pokoknya strateginya ya kayak gitu sih. MTK tuh ada tiga ya, ada tiga hal yang harus kalian bisa. Pertama, itu adalah metodenya atau cara kalian ngitungnya. Ibarat sama kayak tadi, kalian belajar dulu cara guntingnya, gitu ya. Dan yang kedua, kalian pelajarin konsepnya. Yaitu konsepnya ini adalah kalian paham ketika ada soal A harus di-solve pakai X gitu. Di sini untuk konsepnya adalah ya kalian paham bahwa oh gunting itu untuk memotong barang. Analoginya kayak gitu. Dan yang ketiga, setelah kalian udah bisa kedua hal tadi, baru kalian latihan apa? Latihan menggunting gitu dengan pola-pola tertentu gitu. Katakan polanya kupu-kupu, terus kalian gambar lagi pakai pola pola katakan segitiga, pola lingkaran, pola apa. Kalian baru tuh latih cara kalian ngeguntingnya. Nah, jadi analoginya kayak gitu. Pelajarin dulu cara ngitungnya. eh Ya, yang tadi jawabannya ya 8. Ya 8 kilo. Apa namanya? Pelajarin cara guntingnya dulu. Pelajarin bahwa gunting itu untuk memotong barang. Yang ketiga, kalian latih cara memakai guntingnya dan cara kalian menggunting. Nah, itu analogi yang paling gampang ya buat dibayangin ya. Jadi ya kalian belajar dulu ngitungnya, aljabar segala macam harus kuat dulu. Kedua konsepnya. Sekarang kita udah di tahap kedua ya, belajar tentang konsep. Nanti level 3 kita baru latihan soal-soal yang susah gitu. Oke? Jadi emang ya ntar ketika udah hamil 1 bulan UTBK, kalian udah 1 sama 2-nya udah bisa tuh. Langkah 1 sama ya langkah 2 itu udah bisa. Tinggal apa? Tinggal di ya latihan aja. Ya kalian ya latihan cara gunting. Terus gunting lagi. Hingga akhirnya udah kalian bisa perfect gitu loh. Kayak oh iya nih ketika soal ini kalian paham cara analisisnya, paham cara pakai apa, dan kalian bisa ngerjain. Ya jadi kayak dan itu yang aku rasain dan yang aku alamin ya teman-teman ya. Jadi emang aku ngajar itu based on experience gitu. Kenapa hingga akhirnya aku bisa ngajar matematika sekarang? Karena aku punya cara berpikir tadi gitu. Jadi aku mau coba buat nurunin, nah aku mau ngeliat nih, bisa nggak strategi aku terapin ke 50 orang, 100 orang, dan hingga mungkin 1000 orang gitu ya. Jadi semuanya paham lah cara ya bisa MTK lah, walaupun awalnya dibilang kayak oh MTK tuh susah segala macam. Tapi sebenarnya nggak susah, tapi asal emang harus belajar dengan cara yang benar. Nah itu makanya emang jadi ya slogan Simakara gitu ya. Nah ya kayak gitu teman-teman. Oke. Nah, aman? Ada lagi yang mau ditanyain? Oke. Oke. Nah, yaudah kalau misalnya kayak gitu, nanti kita sampai sini dulu ya teman-teman ya buat belajarnya ya. Nah, nanti kita ketemu lagi Sabtu ya, atau nanti ya ke Minggu sih. Nah, nanti aku infonya di grup deh buat sesi kelas keduanya itu kapan. Kak lebih baik seminggu full fokus satu subtes saja atau campur? Kalau dulu aku campur. Karena kalau satu subtes saja itu bakal bosen gitu. Jadi emang dicampur aja sih. Kayak ya mungkin 2 hari MTK, 1 hari BP Indo gitu ya. Oh ya, dan belajar itu nggak harus by book ya teman-teman ya. Maksudnya nggak harus kan harus duduk depan laptop belajar. Enggak. Dulu cara aku belajar bahasa Inggris tuh gampang. Aku biasain diri dengan bahasa Inggris. Jadi katakan ada berita gitu ya. Katakan kan ada tuh di Instagram ada Volkatif gitu ya. Follow aja. Sekarang baca-baca berita gitu, baca-baca berita tapi pakai bahasa Inggris gitu.
Nah, terus kalian tanya ke diri kalian, oh ini dia teksnya tentang apaan sih gitu. Dia bahas apa sih topiknya gitu ya. Katakan topiknya tentang politik gitu. Nah, ya udah kalian lihat aja ini tentang apa sih? Oh, negara A lagi konflik sama negara B gitu. Kayak itu juga termasuk belajar gitu, teman-teman. Jadi, kalau aku jujur aku dulu orangnya bosenan. MTK-nya juga bosenan. Dan tapi kalau bahasa, cara aku menghindari rasa bosan ketika belajar bahasa, yang pertama, ketika try out, aku try out itu selalu ngeliat internet untuk yang bahasa. Kenapa? Karena itu adalah belajar kayak misalnya gini, kamu ngeliat soal, mana kata yang baku gitu. Nah, dibanding kamu cap cip-cup, itu kan masih try out ya. Lihat di Google. Oh, arti apa namanya kayak bis itu yang benar adalah bus gitu katakan. Kan kalian ketika kalian ngerjain TO jadi tahu kan. Dan ketika kalian nge-search di Google kan jadi belajar gitu loh di situ. Jadi kalau aku dulu tuh ada tryout jadi ajang belajar. Bukan ajang gede-gedean skor, bukan ajang gede-gedean leaderboard gitu enggak. Tapi aku bener kayak belajar aja, bahasa Indonesia biasain, bahasa Inggris biasain juga gitu ya teman-teman ya. Kalau logika itu ketika kalian bisa menganalisis, pasti ketika kalian bisa MTK, pasti kalian bisa logika. Itu sih, itu yang aku rasain. Jadi bahasa Inggris itu bisa dengan biasain aja dengan yang ada di sekitar kamu gitu. Lewat IG, nah coba aja kayak ya follow apa namanya akun-akun Instagram luar negeri gitu ya. Itu buat jadi kalian sambil scroll IG, kalian belajar gitu. Nah itu sih. Nah itu yang lagi mau coba aku kembangin juga gitu ya. Nanti buat yang di program Back to Basic bahasa Inggris itu lebih ke ringan, tapi kalian tiap hari tuh ada bahan bacaan yang kalian baca. Jadi kalian terbiasa sama bahasa Inggris. Ketika kalian paham cara membaca bahasa Inggris dan cara memahami konteks teksnya dengan baik, itu bahasa Inggris bakal jadi gampang. Percayalah. Oke? Nah kayak gitu ya. Jadi buat jawabannya tadi ya campur-campur aja biar nggak bosen. Itu paling works. Dan kalau belajar mandiri, aku selalu pakai Pomodoro gitu ya. Jadi Pomodoro jadinya apa namanya 25 menit belajar, istirahat 5 menit, 25 menit, ntar ada long rest 20 menit. Gitu. Kalau aku kayak gitu sih. Jadi yang penting konsisten. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Iya, buat TO nanti ada lagi ya. Ini emang lagi disiapin sih buat website-nya juga. Kan kemarin banyak yang error ya. Jadi untuk berikutnya kita udah bisa lebih bagus ya diharapkannya. Oke, buat TO ntar bakal ada lagi kok. Pokoknya total SKS itu ada 10 kali TO. Berarti kita ada 9 kali TO lagi. Nah, gitu ya. Oke, nah yaudah. Kalau gitu untuk sesi kelasnya kita cukupin dulu ya teman-temannya sampai malam ini. Udah jam 9 juga, 9:05. Makasih banyak buat teman-teman yang udah hadir dari awal hingga akhir. Semoga yang aku ajarkan bisa bermanfaat buat kalian ya teman. Oke deh, aku tutup kelasnya. Sampai sini dulu. Makasih banyak semuanya.